Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan bagaimana membuat conditional statement waktu, berdasarkan waktu. Jadi, kondisinya adalah kita menetapkan suatu batas waktu, kemudian jika waktu yang berjalan lebih kecil atau berada di bawah jangkauan waktu batas tersebut, maka sistem berjalan. Kalau berada di atas dari batas waktu tersebut, maka sistem tidak berjalan. Baik, nanti bisa ditambahkan di dalam dupos kita, begitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan bagaimana sistem kerjanya saja. Pertama, saya ingin coba buat terlebih dahulu sebuah fungsi yang saya beri nama batas waktu. Kemudian, untuk mendefinisikan waktu sekarang, kita bisa menggunakan statement atau statement new date ya. Jadi kita definisikan dulu waktu sekarang. Waktu sekarang, sorry tidak boleh pakai spasi. Atau now aja ya. Now ini pakai new date. Ini adalah metode untuk mendapatkan waktu saat ini ya. Cukup seperti ini. Kita bisa cek dengan logger log. Now. Dan kita coba jalankan. Batas waktu. Nah, di sini kita mendapatkan waktu saat ini ya. GMT plus 7 tahun 2022, 30 Agustus pukul 4.27. Oke, nah kita juga bisa mendapatkan batas waktu tersebut dengan metode yang sama, yaitu new date. Karena new date ini dia punya 4 parameter ya. Pertama, parameter waktu kosong seperti ini, maka dia akan menampilkan waktu saat ini. Bisa juga kita menampilkan waktu dengan bentuk nilai ya, dalam bentuk nilai, maka nanti dia akan mengonversi nilai yang ada ke dalam waktu. Kemudian bisa juga dalam bentuk sama, masih bentuk nilai begitu. Kalau yang tadi bisa dalam bentuk langsung tanggal gitu ya, ada variabel date-nya. Kemudian ada parameter date-nya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk yang lebih panjang, year, month, date, hours, minutes, seconds gitu ya. Nah, bahkan sampai milisekon. Nah, ini metode keempat yang nanti akan kita gunakan untuk mendefinisikan batas waktu tersebut. Jadi, misalnya kita definisikan variabel limit. Limitnya adalah new date. Nah, di sini kita gunakan tadi ya, menggunakan variabel yang keempat, tahun, bulan, semuanya dalam bentuk number ya, dalam bentuk angka. Tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik, dan milisekon. Nah, misalnya kita masukkan untuk limit ini tahun 2022, kemudian bulan. Bulan ini bilangan dimulai dari 0 ya. Jadi kalau sepertinya sekarang bulan ke-8, maka di sini kita tulis 7. Kemudian date-nya bila jadi misalnya sekarang tanggal 30. Kemudian hours-nya misalnya sekarang pukul 4. Kemudian misalnya minutes-nya sekarang 30 gitu ya misalnya. Kemudian sekonnya kita nol-nolkan saja. Milisekon juga tidak, kalau sebenarnya kita cukup sampai sekon ya sudah, milisekon tidak perlu kita masukkan. Jadi cukup seperti ini. Nah, begitu kita memiliki variabel waktu limit seperti ini, ketika kita cek dengan logger log. Ini saya gunakan logger log untuk mengecek nilai now gitu ya dengan limit. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini adalah variabel now. Now sekarang jam 4.30 dan ini adalah variabel limit 4.30 begitu ya. Detiknya ini 17, detiknya 00.
Kalau misalnya kita ganti di sini jam 4.35, maka ketika kita jalankan kembali, nah di sini detiknya sudah berubah ya, yang now hari Selasa jam 4.30 lewat 42 detik. Kemudian yang limit ini tadi 4.35.00 sesuai dengan angka yang kita tetapkan. Nah, sudah dari sini tinggal kita menggunakan conditional statement saja, yaitu if. Misalnya, jika kondisi sekarang lebih kecil dari limit, misalnya seperti ini ya. Misalnya kita tampilkan pesan, sistem berjalan. Jadi nanti tinggal diganti dengan sistem seperti apa yang akan berjalan ketika kondisi now lebih kecil dari kondisi limit. Sedangkan sebaliknya begitu ya. Kita bisa menggunakan else. Kalau sepertinya now lebih besar atau sama dengan limit, kita gunakan kita munculkan pesan sistem tidak berjalan, atau nanti bisa kita ganti dengan fungsi yang ingin kita tuliskan ya di bagian conditional statement ini. Oke, cukup kita jalankan. Ini di sini batasnya adalah 435. Nah, di sini kita lihat karena kondisi now-nya adalah 432.18, sedangkan kondisi limitnya adalah 435.00, dan karena now lebih kecil daripada limit, maka dia yang akan berjalan adalah fungsi yang berada di sistem berjalan gitu ya. Jadi kondisi ini yang akan berjalan. Kita bisa menambahkan di sini fungsi apa begitu ya. Misalnya fungsi simpan ke Google Sheets, atau misalnya ambil nilai, atau misalnya kirim pesan ke user dan lain sebagainya, bisa kita tambahkan di sini. Nah, sekarang kalau sepertinya kita ganti di sininya jadi 433. Gitu ya, 433.00. Ini kondisi kedua nih. Kalau limitnya kita perkecil, maka nah, di sini kondisi now-nya adalah 433.13, sedangkan kondisi limitnya adalah 433.30. Sehingga sistem, karena now-nya lebih besar daripada limit, maka sistem akan menjalankan fungsi yang di bawah ya. Sistem tidak berjalan. Jadi di sini juga bisa kita gunakan apa namanya? Kita gunakan tuliskan fungsi-fungsi menyimpan ke Google Sheet atau mengirimkan pesan ke user dan lain sebagainya. Misalnya mengirimkan pesan ke user, mohon maaf, Anda mengirimkan apa? Mohon maaf, misalnya waktunya telah habis atau seperti apalah, terserah begitu. Begitu kira-kira penggunaan conditional statement untuk batas waktu yang kita inginkan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.